wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih terbangun dalam keadaan sehat, segar bugar, bisa menikmati menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati secangkir kopi yang nikmat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sesuai janji saya yang kemarin, saya akan mengunboxing nih roti balok. Berat juga ini, dia beratnya masuk sekitar 4 kilo, beratnya 4 kilo, kiriman dari saudara saya yang ada di Bogor. Ini prototipe ya, prototipe. Sudah bisa ketebak isinya apa karena kemarin sudah saya kasih bocoran. Oke, langsung saja kita unboxing ya guys. Bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video menarik gratis yang terbaru. Oke, dia seperti ini guys. Dalamnya dibungkus plastik balon. Kita buka sampai tuntas biar kelihatan. Nah, seperti ini kue baloknya. Ada 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kosong. Makanya dia 5 ini berat banget, masuk 4 kilo. Aduh, alhamdulillah 4 kilo. Oke, yang tadi saya lupa tidak membawa tatakan. Ini cuman sekedar saya apa ya, bingung saya mau ngomongnya. Taruh sini dulu. Ini nanti mungkin durasinya bisa lebih panjang daripada yang kemarin. Kemarin itu setengah jam ya, sekitar 30-35 menit. Itu pun sudah saya potong-potong dan saya mengalami masalah dalam pengeditan. Lama prosesnya, pengkonvertan lama. Ya, syuting lama, pengkonvertan lama, unggahnya lama. Saya mengunggah satu video yang kemarin, Tanto Premium itu zisnya sekitar 4 GB. Saya mencari wifi tercepat, terus ternyata butuh waktu sekitar 1,5 jam. Saya duduk di situ kurang dari 20 menit azan zuhur. Terpaksa saya tinggal, saya ke masjid dan saya aktifkan paket data saya. Saya tinggal sholat, saya langsung selesai sholat, saya ambil, saya cek, ternyata tidak terunggah, gagal. Mengulang lagi sampai saya convert, saya perkecil lagi, alhamdulillah bisa terunggah. Dan ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama karena saya tidak hanya mempromosikan, memamerkan sesuai janji saya yang kemarin. Ini sedikit ada curhat dan ada kisahnya. Ada kisahnya ini sebelum bertemu dengan juragan ini. Dan saya mendoakan kepada beliau, saya doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusan, diberkahkan semua rezekinya, dan dijauhkan dari mara balak, mara bahaya. Karena prototipe 5 ini produk beliau, hasil tangan karya beliau, ini diberikan kepada saya cuma-cuma plus ongkos kirimnya juga guys. Bayangkan betapa mulianya hati beliau dan sangat percaya kepada saya untuk membangun join bisnis kerjasama ini. Nah, jadi saya mohon maaf kepada teman-teman, terus khususnya yang dekat dengan saya. Saya ini orangnya nggak bisaan, kalau diminta itu saya kasih.
Kalau yang ini saya dikasih, masa mau diminta, kan nggak mungkin. Seperti ake, gelang, ini kan dikasih. Jadi jangan diminta lah. Nanti kalau saya ditanya orangnya bagaimana, seperti itu. Nah, ini prototipe produk beliau, saya buka ya satu-satu. Kisahnya juga unik, pertemuan saya dengan beliau ini. Berawal dari saya itu dihubungi seseorang, ditawarin kerjasama saya untuk mempromosikan ngendos barang beliau. Itu pertengahan puasa kemarin, ngendos barang beliau. Nanti kerjasama ini beliau jual bisnisnya di all shop onlinean. Satu, biar kelihatan, biar lebih jelas kelihatan halus kasarnya. Selanjutnya saya lanjutkan ceritanya. Intinya kerjasama ini nanti ketika saya mempromosikan barang, bahkan 4 batu itu minta 8 video. Terus mau dijual di all shopnya. Jadi ada yang ketika di all shop itu kan ada foto, ada video. Nah, videonya nanti kan linknya dari channel saya yang konsisten di satu konten ya, satu konten tentang perbilahan. Jadi masih ada kaitannya kan, kayak pencaksilat, batu, strobing, cara mengasah, cara tutorial yang lain. Yang penting masih ada kaitannya dengan perbilahan. Dan nanti timbal baliknya ketika orderan masuk dari seseorang ke saya tinggal hubungi beliau, di packing, pengiriman dari beliau. Terus kalau ketika ada orang melihat video saya di Facebook beliau, di all shop beliau, Lazada, Blibli, terus Bukalapak dan sebagainya, Shopee dan lain sebagainya, itu nanti kan linknya menuju ke channel saya. Jadi timbal baliknya itu semakin banyak viewers yang saya dapatkan, seperti itu. Saya sudah semangat sekali, saya diberikan foto-foto mentah, saya bikin video, ada di scroll ke bawah itu ada videonya kan, batunya. Nah, itu sudah semangat, sudah berharap sekali, ternyata tidak dihubungi. Mau dikirim batunya sampai seminggu, 2 minggu, tidak ada komunikasi lanjutan. Saya tanya, tidak ada komunikasi yang berlanjut, ya sudah. Tiba-tiba saya bertemu bapak ini dan alhamdulillah saya ceritakan, saya curhatkan, ternyata malah beliau yang mau, gitu. Beliau yang siap, itu akan melanjutkan pengiriman dan seperti itu tekniknya. Luar biasa, beliau ini luar biasa. Nah, ini batunya dimulai dari grade 1000, 3000, 5000, 6000, 7000 grade-nya. Nah, ini saya belum hafal. Nanti saya pasangkan fotonya. Ketika ada orang tanya itu ini 1000. Kita kan bisa meraba kehalusannya ini, guys. 3000. Kehalusannya kan kita bisa meraba. Warnanya kan berbeda. Kita tunjuk ya, kita kasih tunjuk dulu biar pemirsa tahu. Makanya ini nanti butuh durasi yang cukup lama. Berat loh, guys. Nanti kalau jatuh gimana? Ini berat. Agak ribet juga. Ya, demi kalian. Artisnya rela mau ngapain aja. Oke. Ini 1000, 3000, 5000, 6000, 7000. Oke. Nanti untuk detailnya saya tulis dah biar gampang. Di fotonya juga berjajar persis untuk ukurannya. Di foto
thumbnail channel saya yang konten ini, khusus konten ini nanti akan saya sesuaikan urutannya di deskripsi, keterangannya akan saya sesuaikan mulai dari grade 1000-nya sampai 7000 saya sesuaikan. Alhamdulillah saya sudah punya koleksi gitu. Ini baru kali ini saya mereview. Kemarin saya bilang kan belum saya review. Nah, baru kali ini saya mereviewnya. Dan batu ini udah kemana-mana gitu loh. Jadi batu udah kemana-mana, saya udah kirim kemana-mana, ke Kalimantan, kemana-mana sudah, Medan, Lampung, Batam, udah kemana-mana gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi orang-orang, kalau ada orang tanya gitu ya, tanya batu ke saya, terus beliau ini bertanya ini, tanya itu, loh. Kalau khawatir, silahkan di scroll ke bawah itu ada testimoni yang berupa chattingan. Kalau barangnya udah sampai itu ada feedback ya, ada orang yang udah order ke saya entah pisau, batu atau apapun ke saya, terus saya kirim, itu ada feedbacknya, bang barang udah sampai alhamdulillah. Nah itu saya screenshot. Dan banyak yang nggak konfirmasi, artinya ya barang sampai gitu. Biasanya kan kalau barang sampai nggak konfirmasi, tapi kalau ada oknum yang melakukan kecurangan, istilahnya ditransfer langsung nomornya diblokir dan sebagainya diblokir, nah itu rame, biasanya malah gitu. Kalau ada kecurangan malah rame, tapi kalau kadang orang beli sudah nyampe enggak ngomong, gitu, lupa nggak konfirmasi dan lain sebagainya. Nih, lama-lama nggak kelihatan saya nanti itu ketumpuk. Oke. Nah, ya guys. Seru dah. Ini nanti akan saya contohkan. Ini kan nggak bawa. Caranya ini dulu setelah beli direndam di air 15 menit untuk ngasah. Kalau antum ngasahnya pakai air, itu beli di apotek tabung infus, kasih air, dikotor lagi, dikucurin ya. Dikucurin, ada volumenya kan, dikucurin, netes terus. Nah kita enak tinggal ngasah, nggak usah mainan air, tinggal ngasah terus. Wah ini kepo, berapa Pak Ustadz harganya Pak Ustadz? Harganya itu yang ini, yang semuanya dikirim ke saya ini 5 kali 20 kali 5 kali 3, paham ya? 20 cm panjangnya, lebarnya 5 cm, tebalnya 3 cm. Itu harganya 60.000, belum ongkos kirim per biji. Terus ada yang ukurannya itu 7 kali 20 kali 3, itu 70.000, cuma selisih 10.000. Kalau yang lebar, ini lebarnya berapa tadi? Nah 5, ada yang lebarnya 7 kali lebar 7, panjang 20, tebal 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kalau antum berkeinginan, saya kepingin yang agak lebar, kotak gitu, misalkan segede ubin atau tekel misalkan, bisa pesen. Ini saya langsung ke pengrajinnya guys. Ini yang mengirim saya pengrajinnya ya, menjadi catatan. Kalau seseorang yang kemarin yang saya jadikan foto jadi video yang pertama, postingan pertama itu seseorang itu sudah reseller gitu kan. Nah ini di kampungnya ini pengrajin, di kampung Jasinga Bogor ini pengrajin semua. Salah satunya beliau ini. Oke. Selanjutnya kalau misalkan beli yang kotak atau model bulat, bisa pesan. Tentunya butuh waktu, butuh tempo untuk membuat tersebut. Nggak gampang kan ini. Pakai gergaji batu itu kan, nggak gampang kan membuat sehalus ini. Dan ini batunya udah terkenal. Makanya saya bongkar ini rahasia pemilik golok-golok tajam yang memang dia tidak dari mesin ya. Kalau mesin itu pakai amplas, bahkan sampai kinclong itu pakai mesin.
Oh, red pakai mesin terserah, silahkan. Itu partai besar. Tapi kalau pengen tajamnya ceres banget, pakai batu, turunin ke batu. Jadi golok-golok antum yang masih selis kertas masih keras itu, turunin ke batu. Mulai dari grade 1000, 3000, 4000, 5000 terus. Kalau pakai, saya ada ini batunya ukuran 5000, silahkan pakai aja. Tapi butuh waktu lama, karena untuk membentuk sudut mata bilah ini juga butuh proses. Dia nggak bisa di grade 6000 langsung, lama banget gitu. Tapi kalau bertahap dari grade 1000 misalkan. Nah, untuk teknik ini, misalkan saya posisi mata bilahnya ini, golok saya ini selis kertas tapi masih kasar, Ustadz. Oh ya, kasih aja 3000, 5000, 6000, 7000 bisa. Atau langsung 3000, 5000, 7000. Nah, seperti itu. Tapi butuh waktu, telaten. Nah, tadi saya lanjutkan, kalau ngasahnya pakai air, silahkan tekniknya seperti itu. Aduh, wis mending langsung, nggak usah pakai infus lah, mau beli, misal males beli, pakai air aja di ember gini, silahkan gitu. Tapi kalau menurut saran saya, sebaiknya ngasahnya itu pakai WD 40 bisa, pakai Singer Oil. Nah, tapi Singer Oil dengan WD bagusan mana? Bagusan WD, dia cepat tergerus, tidak banyak lendap atau kotorannya. Langsung sedikit aja dibasahi, dia langsung tajam. Nanti kita praktekkan, nanti akan saya potong videonya atau saya bikin 2 episode nanti. Untuk teknik ngasahnya akan saya praktekkan. Jadi nggak cuman kakean ngomong atau banyak ngomong, banyak bacot, banyak jawab dan lain sebagainya. Saya nggak mau dicap seperti itu. Saya akan berusaha, walaupun ini tangan saya masih gemetaran kalau buat saya coba, nanti saya coba bikin gitu kan. Terus diusahakan, saya tadi kan bilang diusahakan pakai minyak, nggak usah pakai air. Kalau nggak punya WD, pakai Singer Oil lebih murah. Terus pakai minyak ini zaitun yang di swalayan. Nah, itu minyak zaitun yang dalamnya ada biji zaitunnya 2 atau 3 biji, 2 kayaknya. Nah, itu juga bisa pakai itu. Lebih bagus di Kenapa menghindari air? Karena sifatnya air ini kan, sifat air dan udara itu yang membuat bilah ini mudah nanti bisa rusak seperti ini. Nah, ini nanti yang akan saya jadikan praktek, karena posisinya ini kan kurang tajam. Ini sempat berkarat ini kan. Kita tes ya. Suaranya kan keras. Suaranya keras dan dia, nah ini kurang halus. Kurang halus dia. Terus di mata bilahnya ini banyak sekali bintik-bintik karat, sehingga nah inilah, seperti itulah. Ini baja wilis, jadi saya praktekkan yang mudah saja. Kalau saya langsung bearing, umpamanya keras misalkan, nanti kalau tidak berhasil atau ada mengalami kegagalan kan nggak enak gitu. Selanjutnya, setelah diasah, kalau yang pakai air itu jemur dulu, dikeringkan. Setelah dikeringkan, dijemur, diolesi pakai Singer Oil, pakai, nanti saya akan, insya Allah doakan saya banyak rezeki, nanti saya akan nyetok ya, saya nyetok sendiri, tidak dropship. Saya nyetok olesnya ini biar aman gitu. Saya pengen punya brand sendiri. Nah, kalau kemarin saya promosikan itu punyanya seseorang yang PHP saya, mohon maaf tanda saya agak kasar ngomongnya PHP karena tidak ada kelanjutan. Videonya udah saya posting dan tidak saya hapus karena beliau juga mengirimkan video-video itu ke grup-grup juga. Artinya masih ada feedbacknya positif ke saya walaupun tidak terjadi kerjasama yang baik. Itu kan jangan, tidak apa-apa. Itu
seperti itu, dia punya merek sendiri. Nah, saya ini kepingin saya kasih merek sendiri ini. Ini kan kepolosan kosongan. Nggak apa-apalah. Yang penting kalau saya yang megang berarti kan ini batu asahan GSN gitu aja. Simple kan. Nanti olesnya itu minyak oles wax itu. Nah, saya kasih juga brand GSN wax gitu aja. Simple. Gitu. Atau oles bilah GSN gitu aja. Itu yang oles bilah gimana kalau untuk makanan aman? Insya Allah aman. Untuk makanan aman. Kalau mau yang simple lagi, tapi saya sempat pernah protes atau saya konsultasi tapi diprotes tentang oles tadi, minyak oles. Saya tanya, saya bilang gini, biasanya saya pakai WD, saya ngasahnya. Saya biasanya pakai Singer Oil. Terus untuk penyimpanan saya olesi Singer Oil. Ditanya saya sama juragan itu, apakah aman untuk makanan? Loh kan nanti kalau menyembelih kita cuci kan? Iya, seberapa amankah untuk makanan untuk manusia? Gitu. Intinya seperti itu, sangat detail karena beliau termasuk pengurus Juleha, pengurus ini. Jadi lebih sedetail itu untuk cara higienitas penanganan daging setelah pasca disembelih. Nah, lantas saya terus bagaimana? Ya pakai ini gitu. Beliau bilang gitu, lebih aman. Oke, saya lanjutkan. Oke, kalau kita kerjasama, saya nyetok itu nanti bisa nggak polosan, nggak usah bermerek. Saya pengen punya brand sendiri. Oh, sangat bisa. Silahkan. Nah ini, alhamdulillah kan. Cuman apa sih, nah, kan? Apa sih susahnya gitu? Kalau saya polosan, saya pengen punya brand sendiri, gitu kan? Ya gampang aja. Tinggal beli yang polosan, dikirim ke saya kasih stiker, saya kasih merek, sudah. Saya ada merek dagang sendiri, seperti itu ya guys. Jadi harap difahami, harap dimaklumi. Adapun yang tadi batu juga demikian. Ini dikirimnya polosan. Saya belum bisa ini karena keterbatasan dana. Kembali ke dana lagi, kembali ke kebutuhan keluarga lagi. Jadi kita utamakan kebutuhan keluarga lah. Ini kan hanya musiman. Ini menjelang Idul Kurban, musimnya rame, orang butuh stropping, butuh asan, butuh pisau, golok dan sebagainya ya. Ya silahkan. Intinya saya menyediakan ini yang grade halus. Di bawah 1000 ada nggak Pak Ustadz? Sementara saya belum ada, kosong sementara belum ada. Karena rata-rata golok yang kita jual itu posisinya dia di ketajaman selis kertas. Bisa dicek video-video saya, di selis kertas itu ada yang suaranya kasar, krosak gitu. Ada yang suaranya halus, Kalau halus itu terasa, kita saat menyayat kertas itu halus itu terasa. Jadi untuk ditingkatkan ke sayat plastik itu kan terasa. Saya seret gini, oh ini nggak berani ini saya tes ke plastik spontanitas ini. Ya nggak saya lanjutkan ke plastik. Tapi kayak Tanto misalkan kemarin, selis kertas halus sekali dari tengah ujung ya pangkal halus sekali. Maka saya berani di akhir video saya berani selis plastik. Bahkan tadi pagi saya pegang-pegang, saya coba ini halus banget tajamnya. Saya coba langsung saya ngambil tisu. Ternyata halus. Nah, itu terasa di tangan itu terasa, ketajaman itu terasa. Walaupun tingkat ketajaman orang itu berbeda-beda. Selalu saya bilang, ketajaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bilang, wah tajam itu kalau udah buat ngerok kumis, ngerok bulu tangan, bulu kaki, tajam. Iya bener. Tajam itu kalau udah selis kertas, iya betul. Berarti yang paling tajam untuk sembelih, berarti yang mana? Selis tisu. Selis tisu sudah sangat tipis sekali. Apalagi kalau tisunya double. Loh, bukannya yang satu malah yang bagus. Enggak, malah yang double. Karena double itu kan susah. Tapi kalau satu itu teknik aja, enak. Enak malah halus. Tapi kalau double dia bisa halus, berarti memang benar-benar tajam. Karena yang kita bicarakan ini adalah golok sembelih. Semakin tipis flatnya, semakin tajam bilahnya. Untuk sapi yang kulit tebal semakin empuk, semakin gampang. Beda dengan kita membicarakan golok terbas. Golok terbas punggungnya tebal, bilahnya juga tebal. Itu untuk ukuran ketajamannya pun berbeda. Itu kalau kita membicarakan golok terbas.
yang kita bahas selama ini kan golok sembelih begitu. Nah, ini saya menyediakan, sementara saya belum ada ini ya merek, belum ada merek dagang, walaupun hanya sekedar stiker. Saya kepengen punya brand sendiri gitu kan. Nanti di belakang sini saya kasih banner sendiri. Kawan ada banner, tapi kan ya kita keluar uang dulu. Jadi saya alokasikan dulu, fokus ke nyetok bilah itu. Ketika orang tanya bilah itu saya ada, yang difoto ya itu, yang saya kirim ya itu. Tidak ada saya kayak misalkan ini semua golok, saya bla 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 bla, orang tanya saya kirim yang berbeda, itu zolim namanya. Tidak. Ketika orang tanya saya kasih foto videonya, saya kasih foto, saya kirimkan link videonya dari YouTube, beliau lihat, ya itu yang kita bicarakan, yang itu kita transaksikan. Gitu, tidak boleh hanya sampel. Nah, kalau ini prototipe kan, ini buat saya. Ketika antum beli asahan ke saya, asahan GSN ada nggak? Kalau nyebutkan asahan GSN, berarti saya kirim yang dari Bogor, yang dari Jasinga. Oke? Deal ya? Tanpa merek, gitu kan? Ini dari Bogor, dari pegunungan Bogor. Tingkat kehalusannya mulai grade 1000 sampai 7000. Ada 5 macam. Saya pertegas lagi nih. Saya batu yang GSN, kalau tanya batu GSN berarti batu yang ini, yang 5 grade, dimulai dari 1000 sampai 7000. Selanjutnya, kalau mau paketan ada, yang tetap yang kemarin saya bilang paketan itu merek dagang Jepang atau Cina, merek Kura ada, itu paketan dengan stropping 185 belum ongkir. Kalau ini 70 dan 60. Kalau ini 60, yang 7, yang lebarnya 7 itu 70. Oke. Per bijinya belum ongkir. Grade-nya halus. Saya mau ngomong apa lagi tadi? Lupa. Oke. Grade-nya halus. Yang ini ada 5 macam, ya kan? Ada 5 macam grade, dimulai dari 1000 sampai 7000. Jadi jangan, kadang orang gara-gara ongkir nggak jadi beli, wah disayangkan. Jangan sampai nanti terjadi ini. Ustadz di Kalimantan beliau curhat, alhamdulillah ini beliau ngasahnya luar biasa halus gitu kan, udah pinter ngasah, pinter nyembelih gitu. Terus beliau pesan batu di saya kirim ke Kalimantan. Mau grade yang berapa Pak ya, Pak Haji? Yang 7000. Oh siap, beliau belum punya 7000. Goloknya sudah ada Pak Haji? Sudah, saya biasanya beli. Oh alhamdulillah. Terus asahannya luar biasa halus dan sekali tarik beliau bagus nyembelihnya. Sedangkan yang ironis sekali, yang prihatinkan, beliau di lingkungan daerah sana itu pakai gaya gergaji cara nyembelihnya, karena tidak tajamnya bilah, tidak tahunya ilmunya nyembelih ini gitu. Jadi sampai beliau mengasahkan ini. Makanya saya bilang, Pak Haji tolong dipromosikan channel saya, tolong dipromosikan Facebook saya, nomor saya silahkan di share, nomor saya ini bebas wis, mau disebar kemana-mana silahkan gitu. Kalau kita niatnya baik, ya kan, insya Allah diterimanya di masyarakat juga baik gitu. Terus ya saya kirim ini barang ke sana, udah nyampe di Asa sama beliau. Sepertinya belum nyampe kayak bulan 4 harian ini kayak belum ada konfirmasi. Saya belum tanya lagi. Nah itu, jangan sampai golok yang gara-gara ndak beli, gara-gara hanya ongkir, golok yang ngantum miliki ini kurang tajam. Wah cukup ah ini ya, yang penting kan peregangan. Duh, ada beberapa selain peregangan leher itu golok kita benar-benar tajam.
Kita pakai yang 27 cm misalkan untuk gaya tarik. Oke, bagus. Tapi benar-benar tajam. Gitu. Tadi kan saya bilang, ketajaman seseorang berbeda-beda. Ya, sebatas kacamata yang saya ketahui ketika saya mereview, oh tajam, oh ternyata sebatas selis kertas, maka saya asah, gitu. Saya asah sampai dia benar-benar terasa selis plastik halus. Nah kalau selis plastik sudah, insya Allah udah jaminan halus banget itu. Kalau lebih tajam lagi, pemiliknya telaten seminggu sekali di singer oil, di minyak zaitun, diasah, di stroking bagus gitu. Nah kalau misalkan pakai amplas bagaimana? Silahkan pakai amplas, tapi saya tidak merekomendasikan ya, walaupun saya ada tutorialnya beberapa tahun yang lalu masih ada, itu pakai amplas. Karena keterbatasan amplas itu sebenarnya sisa-sisa amplas dulu waktu saya lagi gandrung sama Ake dulu, saya gospol beberapa saya coba. Tapi waktu itu saya kalau nggak salah pakai baja bearing apa ya, belum sampai ketahuan tajamnya, udah capek saya, lama, durasinya juga panjang videonya gitu. Ya mungkin sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Ada komentar apapun, feedback apapun silahkan ditanyakan di komentar. Kalau males di komentar silahkan langsung ke WA saya secara pribadi. Konsultasi silahkan, mau tanya silahkan, protes juga silahkan. Saya terima semuanya. Orang niatnya baik, saya terima dengan baik, begitu. Pasti akan banyak gitu, akan banyak masukan, akan banyak apa, saya siap menerimanya. Intinya dalam cuap-cuap saya pagi hari ini, terima kasih sudah ditemani. Intinya saya mempromosikan batu ini yang selama ini saya kirim-kirim, saya kan belum memegangnya, ini baru kali ini memegangnya. Selanjutnya saya akan memtutorialkan, mempraktekkan batu ini langsung. Saya ambil dulu peralatan tatakan saya pasang sedemikian rupa, nanti saya videokan gitu ya, entah itu video cepat ataupun bagaimana. Intinya posisi ini enggak bohongan, enggak permainan trik main-main aja, itu enggak. Ini intinya pisau sembelih kambing ini seperti ini keadaannya kan, kurang tajam, suaranya juga rame, ada nyendat-nyendatnya karena di bur mata bilahnya ini banyak tumbuh karat, jamur karatnya, ini kan banyak karat. Ini kan setengah jalan, kemarin saya ngasahnya cuma ada satu batu, nanti akan saya praktekkan. Oke, lanjut video selanjutnya. Setelah ini saya ambil peralatan dulu. Terima kasih, dan saya mohon masukan, saran semuanya. Saya mohon supaya channel kita, mari kita bangun bersama-sama channel kita ini. Tidak hanya hadir keabsenan gini-gini. Apapun saya siap menerima. Oh Pak Ustadz, coba cari yang penampilan lebih keren lagi. Wah, boleh, siap. Pakai apa? Siap, saya siap. Saya siap. Mau apa? Coba tutorialkan ini, siap. Tempo hari kan di waktu saya foto-foto saya sambungkan jadi video tentang batu ini kan, itu produk orang lain, belum nyambung ke saya. Itu banyak yang komentar, banyak sekali yang komentar. Saya demen, saya bilang gini, wah itu batu rahasianya para pecinta bilah, itu batu rahasianya para maker-maker yang punya golok tajam, batu itu banyak banyak komentar. Alhamdulillah saya senang, berarti kan batu ini batu legenda. Batu legenda harga kaki 5. Sudah saya sebutin harganya, silakan jika membutuhkan. Ini warnanya kan berbeda-beda ya guys. Tentunya grade-nya juga berbeda-beda. Yang saya pegang ini prototype, jangan diminta, juga jangan dibeli. Meskipun dibeli jangan. Nanti saya kalau ditanya orangnya kan nggak enak juga guys.
Dan saya nggak ada lagi nih di rumah, orang teman saya beli golok nanti kalau saya mau ngasah gimana? Ya beli, saya tuh jualnya 185 loh bos. Walah yo gak bisa lah, mau sok karo konco dewi bilangnya, sama temen sendiri aja gitu perhitungan. Ya sudah saya kirim, barangkali akiknya juga saya kirim, akiknya saya kirim tasbih sekalian itu. Beli golok dapat bonus asan, stroping, akik, tasbih. Masya Allah. Wes ya sudahlah, biar berkah. Karena janjinya kalau saya memberikan yang beliau minta, saya didoakan. Alhamdulillah, doa teman, doa yang baik-baik saya respon. Wah, akhirnya apa? Saya tidak punya ini asahan. Ada yang cekung. Tadi malam mau diminta sama teman yang di sini, tetangga yang pernah beli. Ustadz, saya ngasah pakai tutorialnya yang itu. Amplas itu malah tumpul sekarang. Ya sudah, itu ada batu cekung itu kalau mau. Nanti baliknya aja pakai yang lurus. Mau diambil hari ini, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena kenapa? Saya sudah ada ini. Tuh, oke, terima kasih. Setelah ini saya akan praktekkan cara ini, mengasah pakai batu ini. Pak, bilangnya apa kalau beli batu yang bijian, grit-gritan, macam-macam grit ke saya? Bilangnya apa? Batu asahan GSN, itu aja, batu asahan GSN. Jadi nanti saya akan punya brand sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada yang menyinggung perasaan, dan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.